Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang variabel. Apa sih variabel itu? Variabel dalam Java dapat dideklarasikan untuk menyimpan nilai data sebelum dioperasikan dalam badan utama program. Jadi, di setiap pemberian tipe data dalam variabel itu akan menentukan ukuran data yang dapat disimpan oleh variabel. Nah, diisi nilai data dalam variabel itu dapat berubah, sedangkan nilai data dalam konstanta bersifat tetap. Jadi, ada perbedaannya nilai variabel dan nilai dalam konstanta. Lalu di sini ada yang menyatakan variabel itu merupakan objek data yang dapat diubah-ubah atau dimanipulasi harga dan nilainya. Di sini saya berikan contoh nama variabel dan nilai. Contohnya ada username sama dengan tanda kutip ifed. Dan di sini ada nama, harga, dan harga total. Harga totalnya itu 55.000. Nah, mana yang disebut variabel dan nilai? Yang disebut variabel itu adalah nih username, nama, harga, harga total. Dan nilainya itu adalah ifed, ira, 1.555.000. Nah, kenapa di antara ini ada kutipnya dan di sini tidak ada? Karena di bagian username yang pakai tanda kutip itu berbentuk char atau string yang merupakan teks atau tulisan. Nah, sedangkan di harga total ada 55.000 tidak memakai tanda kutip karena bukan termasuk bagian dari char. Selanjutnya ada aturan penamaan variabel. Di dalam variabel itu ada aturan penamaannya. Jadi yang pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Yang kedua, tidak boleh menggunakan spasi pada satu nama variabel. Spasi itu bisa diganti dengan karakter atau underscore. Yang ketiga, nama variabel itu tidak boleh mengandung karakter khusus seperti ada titik, plus, minus, kali, bagi, kurang dari, lebih besar, dan kurung buka, dan lain-lain. Yang keempat, itu ada nama variabel tidak boleh menggunakan kata-kata kunci di bahasa pemrograman. Setelah ini ada contohnya. Contoh penamaan variabel. Di sini ada nama siswa. Tapi kenapa di sini nama siswanya salah? Padahal disebutkan dan dibacanya juga sama. Karena di sini nama siswanya menggunakan spasi dan dia benarnya itu tidak menggunakan spasi. Yang kedua ada XY12, sedangkan di sini 12X, tetapi salah karena di sini dimulai dengan angka. Lalu yang ketiga ada harga underscore total. Di sini benar dan di bagian yang salahnya ada harga titik total. Kenapa bisa salah? Karena di sini menggunakan karakter titik, seharusnya menggunakan underscore. Dan selanjutnya ada jenis motor. Di sini juga sama jenis motor. Tapi kenapa di sini salah? Karena di sini sama persis menggunakan spasi, sama seperti contoh yang awal di nama siswa. Sampai di sini, apakah sudah paham? Baiklah, kita lanjut. Di sini ada 3 jenis variabel, yaitu yang pertama ada variabel lokal. Variabel lokal ini dapat dideklarasikan dalam metode atau di dalam konstruktor dan blok. Tipe variabel ini akan dieksekusi ketika metode atau konstruktor atau blok badan program mulai bekerja dan akan berakhir setelah blok program tersebut selesai bekerja. Jadi nanti di sini saya akan memberikan contoh programnya. Nah, di sini juga ada jenis variabel ini hanya akan bekerja dalam blok program yang pada variabel tersebut dapat dideklarasikan dan tidak akan dapat dikenali atau dipanggil dalam blok lain, kecuali telah dideklarasikan atau diinisiasi terlebih dahulu.
Berikutnya yang kedua ada variabel instance. Jenis variabel ini termasuk tipe variabel yang dapat dideklarasikan dalam kelas program sebelum atau sesudah penggunaan blok utama, badan program atau void main. Nah, jenis variabel ini juga dapat dikenali dan digunakan dalam metode konstruktor maupun blok utama program. Nah, di sini di variabel instan memiliki ciri utamanya yaitu nilai default pada numerik memiliki default 0, sedangkan pada boolean adalah false dan referensi tipe objek adalah null. Yang ketiga, ada variabel kelas atau static. Nah, jenis variabel ini dapat dideklarasikan dalam sebuah kelas program yang diawali dengan keyword static. Nah, jadi di dalam nilai variabel ini bersifat tetap atau konstanta. Jadi tidak berubah seperti kedua jenis variabel sebelumnya. Jadi untuk variabel lokal dan variabel instan itu masih bisa berubah. Nah, di pendeklarasian variabel ini berada di luar metode konstruktor atau blok program. Jadi, persamaannya dengan variabel instan itu memiliki nilai default yang sama untuk tipe integer, boolean, dan objek. Nah, untuk memanggil variabel statik ini dapat melakukan pemanggilan nama ke dalam badan program. Jadi, di sini saya akan memberikan contoh program untuk jenis variabelnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menampilkan contoh programnya dari variabel lokal. Kita seperti biasa membuat new project, lalu pilih Java application, ketikkan namanya jadi umur. Ini contoh ya. Kita tunggu. Nah, dan sekarang ini udah otomatis ada. Langsung saja ini kita hapus aja. Kita langsung masukkan integer usia sama dengan 0, lalu ada usia sama dengan usia plus 24. Ini pakai spasi ya, kalau enggak nanti salah. Lalu langsung kita output system.out. Untuk hasil outputnya kita beri nama umur saya sekarang. Plus usia. Diperhatikan ya untuk cara penulisannya. Lalu di sini pakai tutup kurawal. Lanjut ke ada public static void main string args. Langsung di sini kita hapus bagian ini. Ada umur, coba new umur. Lalu ada coba umurku. Kita geser sini. Tutup. Nah, ini udah selesai ya, tapi di sini sepertinya masih banyak yang error. Di sini banyak lampu merah, tanda merah ya. Ciri-cirinya kalau misalnya program itu belum berhasil dilihat dari sininya. Kalau misalnya tidak ada tanda merah berarti itu sudah bisa langsung di run file. Tapi kalau misalnya di sini ada tanda merahnya, berarti program itu masih ada yang perlu diperbaiki. Kita cek satu-satu. Di sini ada public kelas umur. Lalu di sini sepertinya ada yang kelewat ya. Kita tambahkan di sini public jelas semua ya. Public static void
umurku. Ini juga harus disamain ya cara pengetikannya. Terus di sini kita kasih penutup kurung kurawal. Nah, oke. Tanda merahnya sudah hilang, lalu di sini masih ada, sepertinya ada yang error ya. Apa ini? Coba umurku kita samain dengan ini, ternyata sama. Coba kalau misalnya kita langsung di run file aja, apakah hasilnya akan keluar? Kita tunggu. Nah, udah, ternyata ini nggak berpengaruh ya, ternyata ini masih bisa berhasil. Dan inilah hasil outputnya. Mana tadi? Kita ulang sekali lagi. Nah, hasil outputnya itu ada umur saya sekarang 24. Jadi ini contoh variabel lokal. Variabel untuk mengisi umur seseorang. Selanjutnya, kita akan memberikan contoh variabel instance. Ini untuk contoh yang kedua ya, variabel instance. Langsung di sini sudah ada public class pegawai instance. Ini kita hapus. Lalu kita tambahkan namanya. Ada yang kurang. String nama. Lalu di sini ini masih ada yang salah ya, karena masih tanda merah. Udah nggak ada. Lanjut ke system out. Ini kita hapus. Pakai ke system.out.println. Lalu tambahkan dengan nama saya adalah, lalu plus nama. Udah ya, ini selesai. Kita langsung saja run. Nah, di sini hasilnya akan error seperti ini. Kenapa bisa error? Karena di dalam ini tidak ada pemberian variabel yang tidak dikenali. Jadi program ini harus dibenarkan sehingga harus ada variabelnya. Ini salah ya. Tidak ada variabelnya, jadi kita bikin yang ada variabelnya. Nah, kita bikin yang kedua yang harus ada nama variabelnya. Kalau yang tadi yang pertama ini tidak ada nama variabel yang jelas, jadi sehingga menampilkan outputnya itu error. Kita bikin yang kedua. Lanjut ke public. Public void pegawai salah, string x nama. Lalu sini tutup kurawal, lalu tambahkan nama sama dengan x nama titik koma.
lanjut ke public string get nama, lalu di sini buka lagi, lalu return nama. Di sini sudah selesai, lanjut ke bagian isi di void main-nya. Pegawai instance 2. Namaku pegawai, namanya Ira, lalu di sini kasih titik koma, lalu untuk hasilnya system.out.println, tambahkan nama saya adalah namaku ya, namaku dot get nama, lalu sini kurung kulawang, sini kasih titik koma. Ini udah selesai untuk perubahan program yang awalnya tadi error, dan sekarang ini untuk yang kedua kita langsung saja di run hasilnya. Nah, dan hasilnya di sini akan menampilkan nama saya adalah Ira. Jadi untuk dalam program yang tadi error itu, setelah dijalankan akan menampilkan output seperti ini yang sudah dibenarkan. Lanjut ke contoh variabel kelas atau static. Kita bikin lagi contoh programnya pakai variabel static ya, var static. Oke, di sini sudah muncul. Langsung saja kita buatkan. Ini dihapus, kita bikin public static final string namaku Ira Fitria, lalu jangan lupa dikasih titik koma. Selanjutnya public static void main string args. Di sini sudah, lanjut ke system out-nya. System.out.println. Lanjut ke nama saya adalah plus namaku ya, titik koma, udah selesai. Nah, di sini untuk public class var static ini contoh dari variabel kelas dan static. Kita langsung saja klik run. Maka hasil outputnya adalah nama saya adalah Ira Fitria, sama ya dengan ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu penjelasan materi variabel hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.